Produk kami, Kalisotri Airwear, kami mulai dari tahun 2014. I'm in ya. Dari semua peserta yang present hari ini, jujur sih excited banget karena beda-beda banget ya tipe-tipe bisnisnya gitu ya. Jadi saya pakai produk saya jalan, nah itu pasti. Perkenalkan, saya Telemira Rasmi, sekarang laku CEO dari Hirmi Company. Selamat malam mentor, saya Ranggi dari Ekosis. Perkenalkan, saya Gali Ruslan, saya adalah owner dan founder dari Kila Food. Salam diplomat, saya Gus Satria Perdana dan saya siap bikin gebrakan. Gue butuh lebih yakin dari sisi tractionnya, itu aja sih. Mungkin too early buat gue, tapi gue yakin ini sesuatu yang bakal bagus banget. Keren.
bagus banget, luar biasa tadi. Saking lemesnya, jadi saya pencet. Mas, seneng mas. Mas yang seneng dong mas. Nggak seneng mas. Itu merah semua. Habis masnya nggak seneng, saya emosi. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Halo, hai, selamat siang para challengers. Jumpa lagi bersama dengan saya Tunus Kusuma di webinar series Diplomat Success Challenge yang ke-11. Waduh, pastinya webinar kali ini udah yang kesekian kali kita selenggarakan dan para challenger juga pada tahu ya bahwa webinar kali ini dipersembahkan oleh Diplomat Success Challenge atau yang biasa kerennya disebut sebagai DSC. Ya, di Diplomat Success Challenge ini adalah sebuah kompetisi kewirausahaan yang dibuat oleh Wismila Foundation dengan total hibah modal usaha mencapai 2 miliar rupiah dan sudah berjalan selama 10 tahun berturut-turut. Jadi tahun 2020 ini sudah masuk tahun ke-11 ya. Dan DSC untuk tahun 2020 ini udah dibuka untuk submissionnya start dari tanggal 19 Agustus lalu. Jadi para challengers yang punya usaha atau baru aja mau memulai usahanya, jadi berupa ide-ide dulu nih, ditunggu, masih ada kesempatan sampai tanggal 19 Oktober 2020. Jadi tinggal berapa? 18 hari lagi. Oke. Di mana cara daftarnya? Silakan dibuka di website DSC yaitu www.diplomatsukses.com. Ya, sekali lagi sampai tanggal 19 Oktober 2020. Jadi tinggal 18 hari lagi para challengers. Jangan dilewatkan kesempatan berharga ini. Kapan lagi mewujudkan impian kalian untuk jadi pengusaha, jadi ide bisnisnya seperti apa, silakan diwujudkan. Caranya gampang saja lewat program yang satu ini. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai finance, why some business success and the other failed. Ya, kalau kita bilang bicara mengenai bisnis, pasti urusannya adalah finance-nya. Karena ujung-ujungnya adalah duit dong. Ngapain kita buka usaha kalau nggak ada duit ya? Iya nggak? Nah, pembicara kita udah pasti kita pilihin pembicara yang udah berpengalaman seperti webinar-webinar kita sebelumnya. Ada Wafa,
Taftazani, co-founder dan presiden komisioner dari Modal Rakyat. Dan yang kedua ada Billy Kurniawan, siapa yang nggak kenal, dari CEO and founder dari Jiwa Group. Nah, selain itu juga, kita juga kedatangan nih tamu istimewa, ada Atalia Mutiara, CEO and founder Hear Me. Si Ata ini adalah salah satu peserta di SC yang keberapa ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, dan dia akan ceritain sih pengalamannya dia join di SC ini dan kemudian tergabung dalam DEN, Diplomat Entrepreneur Network gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tanya-tanya gimana pengalamannya Atalia Mutiara ini seperti apa, silakan aja ya di kolom chat, silakan ditanya di sana, nanti kita akan jawab pertanyaan dari kalian. Langsung saja saya ingin menyapa Atalia Mutiara. Selamat siang. Halo, siang Kak. Ayo, apa kabar? Sehat? Panggilannya apa nih? Atalia atau Ata siapa nih? Aja. Ata ya, oke. Alhamdulillah Ata, senang sekali bisa ketemu sama Ata siang hari ini. Oke Ata, silakan yang bisa ceritain dulu awalnya join Diplomat Success Challenge yang keberapa nih Ata joinnya? Yang ke-10 Kak. Yang ke-10 tahun lalu ya, berarti ya 2019 ya? Iya benar. Oke, nah pada waktu itu kalau boleh tahu Ata, ini Ata apa sih bisnisnya, apa sih, boleh ceritain nggak ke teman-teman challenger semua yang pada hadir siang hari ini? Oke, jadi kenalin dulu, selamat siang semuanya. Kenalin aku Atalia, salah satu finalis DSC yang ke-10 dan juga CEO dan co-founder dari Hirmi. Nah, mau kenalin dulu Hirmi itu apa sih? Jadi Hirmi itu adalah digital startup yang bergerak di bidang sosial dan produk utama kita yaitu aplikasi translator bahasa isyarat Indonesia dengan tampilan 3D animasi pertama di Indonesia. Nah, kenapa sih awalnya kita mendirikan Hirmi? Sebenarnya itu semua berangkat dari waktu itu ada tugas kampus yang mengharuskan kita tuh untuk membuat bisnis yang berbasis teknologi. Nah, akhirnya setelah brainstorming beberapa kali, kita ketemu momen ketika waktu itu kita mau pesan online taksi. Nah, waktu itu kebetulan drivernya adalah teman tuli. Dia ditemenin anak perempuannya untuk bantu dia komunikasi sama penumpang. Setelah itu akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ternyata driver tuli ini sering dapat low rating karena dia sering miskomunikasi dengan penumpang. Akhirnya kita mikir gimana caranya nih kita bisa nge-solve masalah ini. Akhirnya kita pengen bikin sesuatu untuk menjembatani komunikasi antara teman tuli dan juga teman dengar melalui aplikasi Hirmi ini. Nah, setelah kita ngelakuin riset sederhana, ternyata di Indonesia sendiri tuh ada 16 juta penduduk di Indonesia yang masih menderita tuli. Dan sebagian besar dari mereka tuh masih mengalami diskriminasi. Terlebih lagi di Indonesia ini, fasilitas ramah disabilitas tuh masih kurang memadai, sehingga mereka tuh tidak bisa mendapatkan kesetaraan hak. Nah, di Hirmi ini kita itu ingin meningkatkan awareness teman-teman tentang bahasa isyarat. Jadi di aplikasi Hirmi ini kita bisa yang pertama belajar bahasa isyarat Indonesia, terus kita juga ngasih tampilannya itu 3D animasi supaya nggak boring dan juga lebih atraktif. Yang kedua, kita ada fitur untuk mengubah dari suara ke bahasa isyarat, begitu juga sebaliknya. Dan juga yang ketiga ada fitur live transcript untuk mengubah suara ke teks secara real time dan juga instan. Jadi teman-teman tuli itu bisa mengerti apa yang pembicara katakan kalau misalnya ada webinar, seminar, atau misalnya di kampus pengen dengerin, pengen mahamin apa yang dosen itu ngomongin gitu. Yang terakhir juga ada Hear News untuk mengangkat berita-berita atau isu-isu tentang disabilitas dan juga kisah-kisah inspirasional dari teman-teman tuli dan juga teman-teman disabilitas lainnya. Nah, harapannya adalah kita tuh pengen teman-teman di sini supaya lebih aware terhadap isu disabilitas ini dan juga menghargai salah satu budaya teman-teman disabilitas seperti yang kita angkat di sini yaitu bahasa isyarat. Dan semoga dengan adanya Hirmi ini kita dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesetaraan hak para disabilitas. Nah, kebetulan Hirmi ini juga barusan publish aplikasinya di Play Store, bisa dicek juga dengan keyword Hirmi ID. Nah, terwujudnya Hirmi ini tuh ya, salah satunya karena DSC. Waktu itu aku ikut DSC di tahun 2019, dan juga waktu itu jadi finalis dan juga penerima hibah modal usaha lewat DSC. Mau jelasin dulu nih, DSC itu apa sih ya? Jadi DSC itu kepanjangannya Diplomat Success Challenge, dan merupakan salah satu kompetisi wirausaha terbesar di Indonesia.
Waktu itu sejak tahun 2010, DSC itu udah sukses menjaring banyak banget wirausahawan muda dengan bisnis potensial setiap tahunnya. Nggak kurang dari 45.000 proposal bisnis itu disubmit, terus 15 miliar hibah modal usaha, dan juga 300 wirausahawan muda itu dilahirkan, dan juga berkembang di DSC, tentunya di bawah program mentoring dari DSC dari tahun ke tahun. Dan 300 ini sudah tergabung dalam DEN, yaitu Diplomat Entrepreneur Network, salah satunya itu adalah Hirmi. Dan itu menunjukkan kalau misalnya di DSC ini semua ide bisnis itu diterima, baik yang udah berjalan ataupun yang masih ide aja. Yang penting prototipenya tuh jelas, karena hal itu tuh menunjukkan kalau misalnya ide yang kita buat itu visible gitu. Nah, berikutnya itu ada kolaborator, ini adalah beberapa kolaborator dari DSC selama 10 tahun terakhir. Dan di tahun ini, yaitu tahun 2020, merupakan penyelenggaraan DSC yang ke-11. Konsep DSC tahun ini adalah House of Challengers, di mana DSC bisa jadi rumah bagi para challengers. Rumah di sini artinya adalah tempat yang aman buat kita mengeksplorasi diri sendiri, atau kita mau mengeksplorasi sesuatu yang baru, dan kita tuh nggak perlu takut gagal, karena rumah itu akan menampung kita in the end of the day. Apa sih yang kita bisa dapat dari DSC? Yang pertama, ada dapat hibah modal usaha. Yang kedua, bisa bergabung di DEN, Diplomat Entrepreneur Network. Yang ketiga, kita bisa mewujudkan dan juga mengembangkan ide-ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, berpeluang menjadi wirausaha sukses yang tangguh dan juga bermanfaat. Apalagi era kewirausahaan sekarang tuh bukan zamannya lagi ya untuk berkompetisi, melainkan untuk kolaborasi. Nah, berikut adalah gambaran singkat dari tahun kemarin. Di sini ada gabungan antara seminar, ada workshop, ada pameran bisnis, entertainment, dan yang acara puncaknya yaitu presentasi publik peserta DSCX. Nah, buat kalian yang udah tertarik buat daftar, bisa daftar melalui situs diplomatsuccess.com. Yang pertama, kalian bisa bikin akun dulu. Yang kedua, kalian bisa isi proposal bisnis sesuai dengan template yang ada. Buat kalian yang belum pernah bikin proposal bisnis, nggak usah pusing, karena di sini udah ada template-nya, jadi tinggal jawab pertanyaan yang ada, terus kalau udah submit, jangan lupa nomor proposalnya tuh disimpan. Di sini submit proposalnya dibuka sampai 19 Oktober 2020, jadi masih ada 18 hari lagi nih buat kalian yang mau submit ide bisnis kalian, dan jangan lupa, because it's really good deal. Oke, Atta, thank you sharingnya. Nata bisa ceritain nggak Hirmi ini awalnya tahun berapa? Boleh tahu, Tak? Hirmi ini berdiri tahun 2019 awal. 2019 awal, dan waktu kamu join di program DSC ini udah mulai belum sih Hirminya ini? Waktu itu masih berupa ide sama ada prototipe-nya gitu sih. Oke, jadi ini baru berupa ide, kemudian join ke DSC ini ya? Iya. Oke, jadi mungkin ada nggak nih tips buat para challengers ini mungkin yang hadir pada siang hari ini masih beberapa nih yang hadir belum punya bisnis gitu, baru punya ide sama kayak waktu Atta di awal tahun kemarin gitu loh. Kira-kira tipsnya apa supaya mereka bisa lolos gitu ke babak berikutnya gitu? Bisa di-sharing, Tak? Oke, kalau dari Hirmi sendiri, kita tuh selalu ngeyakinin ya kalau misalnya ide yang kita bawa itu visible gitu untuk direalisasikan. Mulai dari pertama, value yang kita angkat itu tuh bisa memberikan manfaat nggak sih buat masyarakat? Yang kedua, produknya tuh nge-solve masalah apa enggak sih? Pastiin customer-nya tuh ada gitu, dan produknya itu nantinya pasti bakal dibutuhin oleh customer kita. Siapin juga bisnis model yang bagus, proyeksi keuangan yang jelas, target market yang jelas, yang membuat orang itu akhirnya punya bayangan bahwa bisnis kita itu bisa berkembang dan bakal sustain karena udah disiapkan secara matang dari awal. Oke. Nah, itu para challengers mungkin yang masih ragu-ragu nih, gimana nih, kan gue belum punya bisnis, baru punya ide doang nih. Salah satu buktinya si Atta pada tahun kemarin ya, Tak ya. Baru berupa ide dan join DSC, asal semuanya tadi yang share sama Atta bisa nih. Silakan aja langsung submit ide bisnis, atau mungkin bisnisnya udah jalan. Nah, bisa juga, malah bisa banget gitu. Masuk ke diplomatsukses.com. Tapi untuk lebih detailnya seperti apa untuk submit proposal kalian, kita lihat video berikut ini. Hai Challengers.
Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengisi form Diplomat Success Challenge. Pertama-tama, pastikan koneksi internetmu stabil. Jangan lupa siapkan KTP, link Instagram, dan link akun Facebook kamu ya. Buka website diplomatsukses.com. Lalu, mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu bila challengers belum memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Ada 8 tahapan yang perlu challengers isi. Dimulai dari informasi data diri kamu. Perhatikan cara penulisan link akun Instagram dan Facebook kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data di form berikutnya. Konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form kapanpun selama belum klik submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan pengisi form, kamu bisa klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena setelah proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi semuanya, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Semoga proposal kamu yang terpilih. Nah guys, mudah kan? Silakan aja langsung submit proposal ide bisnis kalian atau bisnis kalian ke diplomatsukses.com. Ditunggu sampai 19 Oktober. Oke Ata, terima kasih ya udah sharing untuk para challengers siang hari ini. Sukses terus, sehat-sehat selalu Tak. Terima kasih Kak. Thank you. Nah, para challengers langsung saja kita akan pindah nih ke segmen berikutnya yang akan sharing. Beliau ini adalah seorang entrepreneur yang melalui startup miliknya udah berhasil menyalurkan ratusan miliar pinjaman usaha kepada UMKM di seluruh Indonesia. Siapakah dia? Ini dia. Halo, selamat siang Wafa Taftazani. Halo, selamat siang. Halo Wafa, apa kabar? Mungkin ini bisa perkenalkan diri ini Wafa ini siapa pada kenal mungkin ya beberapa para challengers, tapi mungkin beberapa juga belum kenal nih. Wafa ini dari Modal Rakyat ya Wafa ya? Iya betul. Oke, silakan. Wafa bisa ceritain awal bisnisnya, kemudian gimana sekarang nih di tengah-tengah pandemi ini bisnisnya Wafa. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Wafa Taftazani. Saya co-founder dan komisaris utama di Modal Rakyat Indonesia. Mungkin Modal Rakyat Indonesia ceritanya adalah ketika di tahun sekitar 2017, saya dan beberapa teman-teman itu ketika kami sedang melakukan wisata gitu ya ke salah satu kota di Jawa Tengah, di Jogja tepatnya, kita menemukan satu permasalahan yang kami rasa saat itu benar-benar menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu masalah permodalan. Jadi kami makan di suatu restoran, dan di restoran itu makanannya enak banget. Ketika kami tanya, Pak, kenapa nggak ekspansi? Misalnya Bapak punya tempat lain di pusat kota, atau misalnya Bapak bisa juga
bisa buka tempat misalnya di on the way ke bandara gitu kan, itu dia tempatnya terpencil gitu, jadi susah untuk customer-nya itu bisa nemuin restorannya, padahal produknya enak banget gitu. Dan jawaban yang disampaikan waktu itu ke kami adalah kita nggak ada modal mas gitu. Jawaban itu terus terngiang-ngiang gitu, ini permasalahan nggak ada modal ini seberapa besar ya nilainya gitu ya, kalau ada jutaan UMKM di Indonesia berapa yang kira-kira kekurangan modal dan apa impact-nya gitu. Dan situ kami research, nanti mungkin saya bisa share pada saat presentasi, numbers-nya ketemu, dan itu ternyata permasalahan sangat besar. Jadi kami dirikan Modal Rakyat di tahun 2017. Modal Rakyat secara konsep, premisnya cukup simple, kami adalah platform digital yang mempertemukan mereka yang membutuhkan dana, utamanya UMKM, pengusaha-pengusaha, dengan mereka yang membutuhkan dana, baik institusi maupun individu. Simpelnya seperti itu. Tapi cara kami mempertemukannya dan bisnis model yang kami bangun around that concept itu saya rasa cukup inovatif dan menarik untuk bisa dilihat oleh baik kalangan entrepreneur maupun pendana. Kalau di masa pandemi sekarang ini sebenarnya secara demand untuk pendanaan itu bisa dibayangkan meningkat drastis ya. Karena usaha banyak yang membutuhkan modal tambahan, banyak yang membutuhkan cash on hand lebih karena situasi sulit. Tapi karena kami juga bisa dibilang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan pendanaan dari tabungan mereka untuk bisa disalurkan ke UMKM berkualitas tinggi yang bisa menghasilkan return yang baik dengan resiko yang rendah, kami agak sedikit menahan diri gitu untuk pertumbuhan agar tidak terjadi gagal bayar dalam jumlah yang besar. Karena untuk menghindari resiko sistemik juga yang terjadi kan dalam perekonomian kalau misalnya terlalu banyak kegagalan pembayaran yang terjadi. Ya, halo. Ya, tadi agak sedikit terputus. Wafa, silakan kalau misalnya ada materi yang di-share ke teman-teman para challengers pada siang hari ini. Oke. Saya share ya. Oke. Jadi mungkin perkenalan lagi sedikit, nama saya Wafa. Jadi biar lebih sedikit mengenal, saya mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, jurusan Ilmu Politik. Di sini sedikit beberapa foto aja, zaman kuliah, zaman cupu gitu ya. Ya sekarang juga masih cupu sih mungkin. Selepas dari kuliah di Unpar, lulus tahun 2012, saya bekerja sempat di beberapa institusi kepemerintahan. Yang pertama adalah saya sempat menjadi intern di Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam di Jakarta. Kemudian saya juga sempat bekerja sebagai konsultan di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Nah, sekitar 6 bulan saya saya mencoba membangun karir di kepemerintahan. Saya memutuskan untuk beralih ke swasta karena waktu itu saya ingin menginginkan pace yang lebih cepat gitu ya, pace yang lebih entrepreneurial dan tentunya bisa dibayangkan financial compensation yang melebihi dari yang saya dapatkan waktu itu. Sehingga saya kemudian bergabung ke salah satu bank dari Jepang, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ dulu namanya, sekarang namanya MUFG, Mitsubishi UFJ Financial Group. Di situ saya ditempatkan di bagian corporate finance and investment banking. Corporate finance and investment banking ini basically dealing with permodalan, membantu perusahaan-perusahaan besar, BUMN maupun perusahaan internasional untuk melakukan berbagai aktivitas finansial mereka yang strategik, seperti misalnya issuing bonds, atau raising capital, atau mergers and acquisition, dan lain-lain. Nah, di luar bekerja di corporate finance dan investment banking, saya juga kemudian aktif di organisasi kepemudaan, salah satunya di Indonesian Youth Diplomacy waktu itu. Membantu mencari dan mengirimkan anak-anak muda Indonesia yang potensial untuk dikirimkan tiap tahunnya menjadi perwakilan Indonesia di G20 Summit sebagai bagian dari delegasi pemerintah resmi di G20 Summit, seperti itu. Nah, kemudian saya mendapatkan beasiswa S2 di bidang bisnis dari LPDP, waktu itu Kementerian Keuangan, di University of Cambridge. Jadi di University of Cambridge saya 1,5 tahun mengenyam S2, fokusnya bidangnya bisnis yang kemudian konsentrasinya adalah strategi keuangan. Dan terlepas pulang dari Cambridge, baru kemudian saya mendapatkan banyak exposure di dunia teknologi. Jadi saya sempat menjadi konsultan di Grab, kemudian di CNBC juga, kemudian bekerja sebagai business development manager di Shopee. Kemudian saya bergabung ke Google untuk menjadi country manager juga di YouTube. Dan terakhir sekarang saya sambil masih terus bekerja di Google, saya mendirikan Modal Rakyat, platform pendanaan UMKM bersama teman-teman saya. Nah,
tadi sempat saya sampaikan masalah yang menjadi inti utama ya dari modal rakyat ini, yaitu kekurangan modal. Tadi sempat saya sampaikan pengalaman saya dan teman saya di Jogja, kita ketemu UMKM yang kekurangan modal. Setelah angkanya kami telaah, ternyata itu ini tahun 2017 ya. Setiap tahun ya perekonomian Indonesia itu membutuhkan pendanaan total hampir mencapai 1.700 triliun gitu. Yang sudah dipenuhi oleh sektor keuangan formal itu adalah yang warna biru di sebelah kanan, sekitar 660 triliun. Yang belum dipenuhi adalah yang warna kuning, yang sebelah kiri, 989 triliun. Jadi kebayang setiap tahunnya ada kekurangan pendanaan hampir mencapai 1.000 triliun untuk ratusan ribu bahkan mungkin jutaan UMKM yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa bayangkan kurang 1.000 triliun pendanaan tiap tahun itu artinya UMKM yang tidak bisa rekrut karyawan, UMKM yang tidak bisa mengembangkan produk, UMKM yang tidak bisa menambah toko, menambah cabang, UMKM yang tidak bisa melakukan ekspor, meskipun misalnya demand-nya ada di luar negeri, UMKM yang tidak bisa melakukan impor bahan mentah misalnya, meskipun demand-nya ada di dalam negeri. Jadi banyak sekali potensi perekonomian Indonesia yang tertahan oleh kekurangan pendanaan 1.000 triliun tiap tahunnya ini. Dan ini tahun 2017. Kalau 2019 kemarin sebelum COVID ya mungkin udah mencapai lebih 1.500 triliun mungkin kalau kita asumsi 5-10% aja pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya. Nah, kemudian masalah ini menjadi sangat jelas sehingga kami kemudian mendirikan modal rakyat. Nah, dalam sesi kali ini sebenarnya saya nggak mau banyak cerita tentang modal rakyat, tapi saya ingin bercerita ke teman-teman, sharing tentang beberapa cara untuk menyelesaikan masalah permodalan yang dialami oleh UMKM di Indonesia. Nah, di sini ada ratusan teman-teman yang mungkin pelaku UMKM, mungkin sedang berencana untuk memulai UMKM sendiri atau mungkin udah jalan dan udah mulai mature gitu ya. Tapi dalam stage apapun dalam perkembangan bisnis itu pasti akan ada menemukan kebutuhan akan permodalan. Nah, kebutuhan akan permodalan itu kalau saya boleh bagi jadi 3 jenis, itu adalah yang pertama adalah kebutuhan permodalan jangka pendek. Yang proyeknya jelas apa, kebutuhannya jelas untuk apa, untuk berapa lama, dan kembalinya pun jelas kapan dan bagaimananya. Ini kalau di perbankan itu biasanya mereka nyebutnya invoice financing atau project financing. Gitu. Jadi contoh yang saya ambil di sini, misalnya teman-teman UMKM adalah supplier dari salah satu perusahaan besar, misalnya let's say Nestle gitu. Misalnya teman-teman bertani gitu misalnya, kemudian mensuplai bahan mentah ke Nestle gitu misalnya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar ini mereka itu akan minta termin pembayaran yang cukup lama. Jadi biasanya mereka akan minta kalian kirim dulu barangnya, nanti setelah sampai kami quality check, setelah 30 hari atau 60 hari kami akan bayar. Gitu. Atau biasanya DP di awal 15-20%, sisanya nanti setelah 30 atau 60 hari. Nah, banyak UMKM yang tidak bisa afford untuk melakukan transaksi bisnis seperti ini karena mereka nggak punya modal kerja untuk bertahan selama 30-60 hari itu, gitu kan. Mereka butuh modal tuh untuk memenuhi demand dari si klien atau si customer, tapi kemudian mereka kan butuh modal kerja untuk bisa bertahan hidup sampai 30-60 hari sampai proyek itu kemudian dibayar. Nah, modal rakyat di sini hadir sebagai pemberi solusi di mana kami bisa melakukan memberikan pendanaan berdasarkan invoice atau purchase order atau project agreement yang terjadi antara si UMKM dengan satu perusahaan besar ini gitu. Jadi kami tahu jelas sumber nanti kembalinya dari mana, bagaimana kembalinya, rate-nya seperti apa, sehingga kami bisa dengan yakin dan secara konsisten memberikan pendanaan untuk mereka yang sudah memiliki invoice atau PO gitu. Ini adalah satu contoh permodalan yang sifatnya jangka pendek gitu ya. Nah, ada juga yang sifat permodalannya jangka menengah atau jangka panjang. Jadi biasanya ini kalau di dunia sektor perbankan formal itu namanya modal kerja atau working capital. Jadi mereka simply minjam sejumlah A gitu misalnya, let's say 100 juta untuk 6 bulan. Tapi kebutuhan akan 100 juta ini untuk apa itu nggak dispesify gitu. Beda dengan tadi yang pertama, yang dimana kebutuhannya dispesify untuk project apa dengan siapa. Biasanya mereka akan minjem let's say 100 juta 6 bulan. Nah, nanti bisa dipakai untuk macam-macam, bisa untuk bayar gaji, bisa untuk sewa kantor, bisa untuk pembelian bahan baku, bisa untuk sewa, jasa dan lain-lain. Si pemberi pendanaannya itu nggak peduli penggunaan dananya untuk apa, yang penting nanti setelah 6 bulan dibayarkan tepat waktu dengan interest atau bunga tertentu. Seperti itu. Atau bisa juga kalau yang jangka panjang itu untuk yang istilahnya sering disebut capital investment atau CAPEX, capital expenditure.
biasanya sifatnya bukan bulanan tapi jangka panjang. Misalnya contoh untuk membangun pabrik atau membangun suatu fasilitas gitu misalnya, atau untuk membeli mesin yang biasanya umurnya bisa bertahun-tahun sehingga baru bisa dibayarkan itu nyicil bayarnya misalnya, kemudian nanti di akhir dilunasi atau bahkan bulat di akhir termin. Jadi misalnya setelah 2 atau 3 tahun baru bisa melakukan pembayaran. Ini contoh yang jangka panjang. Nah, modal rakyat juga bisa hadir untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan seperti itu. Jadi kami menghubungkan antara teman-teman yang membutuhkan permodalan jangka menengah dan panjang dengan lender atau pemberi pendanaan yang ingin memang mendeploy dananya untuk jangka menengah atau jangka panjang. Seperti itu. Nah, memanfaatkan teknologi, dan ini menjadi salah satu bisnis model utama kami adalah kebutuhan modal yang bukan short term, bukan long term, tapi real time. Artinya bisa dibilang sehari-hari. Jadi as your business goes, as your business grows, modal itu nanti akan muncul dengan sendirinya kebutuhan tersebut, dan modal rakyat bisa menjadi istilahnya platform yang memenuhi kebutuhan modal tersebut. Gampang ya, seperti pay later. Kalau teman-teman belanja di e-commerce gitu ya, atau teman-teman ride hailing itu kan bisa pay later. Jasanya pakai sekarang, bayaran nanti. Nah, modal rakyat juga bisa acting sebagai pay later untuk UMKM. Jadi biasanya untuk mendapatkan fasilitas ini, teman-teman sudah menjadi bagian dari salah satu agregator atau marketplace yang ada di Indonesia, tergantung sektornya. Seperti contoh misalnya, kalau teman-teman adalah UMKM warung, biasanya kan ikut tuh dengan misalnya PayFast, atau misalnya kalau online shop, misalnya dengan Circlo, atau misalnya kalau misalnya usaha pengadaan atau sewa truk misalnya. Nah, itu kan dengan Ritase gitu. Atau misalnya restoran itu dengan kasir pintar, atau toko-toko biasanya dengan Storking gitu. Jadi kalau sudah ada kerjasama antara modal rakyat dengan si agregator atau si marketplace, maka otomatis UMKM yang menjadi bagian dari marketplace atau agregator tersebut bisa mendapatkan akses pendanaan pay later untuk transaksi-transaksi yang dilakukan melalui platformnya. Contohnya di sini adalah PayFast, misalnya warung-warung ini, bengkel ini yang di bawah, toko HP, toko pulsa, mereka tergabung dalam platform PayFast. Karena sudah melakukan integrasi dengan modal rakyat, kami tahu persis data transaksi teman-teman itu seperti apa. Berapa penjualan yang masuk tiap harinya, berapa pembelian yang masuk tiap harinya, berapa uang yang keluar, berapa uang yang masuk, hutang, piutang, dan lain-lain itu tertera dengan jelas. Kami memberikan pendanaan secara real time tergantung dari data transaksi yang ada. Seperti itu. Nah, itu tadi jenis-jenis permodalan yang ada, short term, kemudian mid term, dan long term. Dan terlepas dari apapun terminnya, apakah itu short term atau long term, pendanaan di modal rakyat itu diselesaikan melalui urun dana atau istilah kerennya crowdfunding, atau istilah Indonesianya banget itu gotong royong gitu. Jadi kebutuhan pendanaan UMKM itu resikonya dibagi antara sesama pendana. Jadi misalnya di sini PT CPM gitu yang tengah ya, dia butuh 100 juta. Bukan nanti kami mencari satu orang atau satu institusi yang bisa memberikan 100 juta, tapi akan kami live-kan di marketplace kami, dan nanti para pengguna kami, para pendana kami bisa urun dana. Bisa rame-rame untuk di situ menyumbang pendanaan. Jadi resikonya terbagi dan profitnya dibagi juga. Dan biasanya satu pendana itu paling cuma ngasih bisa 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Jadi kalau kebutuhannya ratusan juta itu bisa puluhan atau ratusan pendana sekaligus bahkan. Gitu. Tapi ya tentu nggak jarang ada juga orang-orang dengan modal besar yang bisa langsung ya ngasih ke satu UMKM 500 juta atau 1 miliar gitu atau 2 miliar. Itu ada gitu, dan itu dimungkinkan juga di marketplace kami. Nah, dengan bisnis model seperti ini kami sudah ekspansi ke hampir semua kota besar di Indonesia. Kami saat ini per bulan September kemarin kami total sudah menyalurkan lebih dari 500 miliar total pendanaan ke puluhan ribu UMKM di seluruh Indonesia. Artinya hampir lebih dari 0,5 triliun. Target kami adalah mudah-mudahan awal tahun depan atau insya Allah kalau misalnya COVID situasi membaik kami bisa hit 1 triliun gitu, dan itu adalah pendanaan pure yang kami salurkan melalui salah satu dari 3 bisnis model yang tadi saya sampaikan. Jenisnya macam-macam, mulai dari warung, toko HP, bengkel, toko pulsa, toko alat tulis, koperasi, dan lain-lain gitu. Jadi hampir semua UMKM bisa untuk mendaftar. Dan kami juga tidak spesifik untuk menargetkan ke satu vertikal mana atau ke satu sektor mana, asalkan UMKM-nya sehat. Gitu. Partnership juga kami lakukan dengan berbagai institusi maupun dari swasta, dari pemerintah. Kami partnership juga dengan BUMN-BUMN yang juga ingin menyalurkan pendanaannya melalui kami ke UMKM berkualitas tinggi. Kemudian kerjasama dengan pemerintah, seperti misalnya saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi, waktu itu sharing tentang konsep ini, saya sering ketemu sama media untuk melakukan edukasi. Karena pada dasarnya
kunci dari financial literacy atau perkembangan ekosistem keuangan kita adalah edukasi. Orang harus tahu dulu nih kalau mereka bisa mendapatkan modal secara digital. Gitu. Orang yang punya uang, mereka harus tahu dulu nih kalau ada cara lain untuk menyimpan uang mereka selain cuma disimpan di bank, yaitu dengan meminjamkannya dengan ke UMKM yang produktif gitu. Sehingga ekonomi kita bisa berjalan dan kebutuhan akan 1.000 triliun tiap tahun pendanaan itu tadi bisa mulai teratasi. Dan teman-teman bisa bayangkan, tadi kebutuhannya 1.000 triliun ya. Sekarang kita 1 triliun aja saya belum. Artinya ini marketnya problemnya masih sangat besar untuk perlu diselesaikan. Nah, kemudian pertanyaan yang teman-teman punya mungkin bagaimana menentukan mana UMKM yang mendapatkan pendanaan, mana yang enggak, dan kalau mereka mendapatkan pendanaan, berapa bunga atau imbal balik yang dikenakan gitu ya. Nah, saya yakin kalau teman-teman sudah berpengalaman membangun bisnis, yang namanya bisnis itu ada yang namanya financials-nya, ya kan. Nah, financials inilah kemudian yang menjadi modal utama untuk menentukan profil resiko dari tiap UMKM yang kemudian bergabung ke modal rakyat. Artinya setiap usaha, setiap UMKM, setiap startup itu akan kami analisa finansialnya, berapa penjualannya, berapa biaya penjualannya, berapa profitnya, asetnya apa aja, utangnya apa aja, cash flow-nya seperti apa. Itulah yang nanti akan menentukan apakah mereka akan bisa, satu, live di marketplace kami, kedua, harus menyediakan penjaminan atau enggak, tiga, apakah akan laku dipilih untuk didanai oleh para pendana gitu ya, dan keempat tentunya berapa bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut. Karena bunga yang dikenakan itu adalah representasi dari seberapa beresiko proyeknya, perusahaannya, atau UMKM-nya. Seperti itu. Tentunya kalau semakin beresiko, kita perlu meng-entice atau menarik lender lebih gitu ya, dan itu biasanya dengan bunga lebih tinggi. It's basic economics. More risk, more interest, more demand, seperti itu. Nah, untuk bisa mengerti bagaimana cara teman-teman mengatur keuangan di UMKM teman-teman masing-masing, ada 3 konsep pencatatan keuangan yang harus wajib diketahui dan dimengerti oleh tiap UMKM. Gitu. Yang pertama adalah balance sheet. Balance sheet ini adalah analisa dari total bisnis teman-teman, asetnya apa aja, kewajibannya apa aja, dan perbedaan antara aset dan kewajiban itu menjadi modal atau saham gitu. Ini konsep yang sebenarnya terdengar sulit gitu, tapi sebenarnya sangat mudah dimengerti. Contoh misalnya UMKM, misalnya dia warung, dia punya satu warung, misalnya warung itu nilainya 100 juta gitu ya. Kalau warung itu nilai 100 juta, kita lihat utang yang dia punya berapa. Oh, ternyata dia punya utang 20 juta ke bank misalnya untuk mendirikan warung tersebut. Artinya, asetnya di sini yang warna oranye yang di bawah balance sheet itu 100 juta, liability-nya 20 juta, sehingga sisanya yang biru muda itu adalah 80 juta. Atau dia modal. Jadi aset dikurang kewajiban itulah modal. Gitu. Nah, apa aja yang termasuk aset? Jadi aset itu bisa misalnya cash yang ada di rekening, ya kan? Kemudian piutang, orang yang janji untuk membayar sejumlah tertentu ke teman-teman, atau bangunan, barang, mesin, kendaraan, itu semua masuk ke aset. Gitu. Apa yang masuk ke liabilities? Liabilities itu adalah kewajiban-kewajiban. Seperti contoh misalnya hutang jangka pendek, misalnya hutang ke bank yang harus dicicil, atau hutang jangka panjang, misalnya hutang ke bank yang misalnya harus dibayarkan atau dilunasi setelah periode tertentu gitu. Nah, kemudian equity itu apa? Equity itu adalah modal yang biasanya dalam bentuk saham. Nah, modal inilah atau jumlah saham inilah yang menentukan berapa nilai valuasi. Kalau istilah kerennya sekarang di dunia startup itu valuasi. Tapi valuasi itu apa sih sebenarnya? Valuasi itu sebenarnya adalah intinya aset dikurang liabilities teman-teman ini gitu. Semua aset di total dikurangin semua kewajiban, sisanya berapa? Net worth-nya, valuation-nya, equity-nya, itu berapa? Gitu. Kalau teman-teman adalah pemilik satu-satunya dari usaha tersebut, berarti teman-teman adalah ya memegang net worth sejumlah nilai total equity itu. Kalau pemiliknya lebih dari 1, 2, 3 atau orang, kalian memiliki corresponding sesuai jumlah saham yang kalian miliki di perusahaan tersebut. Kalau jumlah saham yang kalian miliki adalah 20%, maka kalian punya total 20% dari nilai equity-nya. Dan seterusnya. Gitu. Itu balance sheet. Kemudian kedua adalah income statement. Income statement ini adalah berbeda dengan balance sheet. Balance sheet adalah snapshot di satu waktu. Misalnya di hari ini, tanggal 1 Oktober 2020. Kalau income statement itu adalah total uang yang pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu.
Misalnya selama tahun 2020. Jadi konsepnya simpel sekali, revenue adalah pemasukan, berapa pemasukan yang kalian dapatkan, atau istilahnya kalau di Indonesia itu sering ngomongnya omset gitu ya. Kemudian kedua, berapa pengeluaran kalian. Nah, pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan profit gitu. Saya pengen caution teman-teman untuk jangan sering terlena atau sering buta dengan kata-kata omset miliaran, omset ratusan juta, omset puluhan miliar. Nggak penting omsetnya berapa, yang penting itu berapa profitnya gitu. Kalau omsetnya 1 miliar, ya kan, expensesnya 999 juta, profitnya cuma 1 juta. Mendingan saya punya omset 100 juta, tapi pengeluaran saya 50 juta. Profit saya 50 juta. Gitu. Jadi jangan terlena atau tergiur atau terkecoh dengan yang namanya omset. Selalu perhatikan berapa profit kalian. Profit dibagi dengan total revenue yang kalian dapatkan itu menjadi margin. Gitu. Margin adalah hal yang sangat penting karena dengan marginnya kalian bisa mengukur seberapa efisien perusahaan kalian, seberapa profitable, seberapa efektif resource yang ada digunakan, dan mungkin apabila diperlukan untuk kemudian kalian melakukan realokasi aset-aset atau kapital yang ada supaya marginnya meningkat. Contoh misalnya kalian punya 100 warung, kalian bisa sort tuh dari 100 warung yang kalian punya, mana warung dengan margin yang paling rendah. Sehingga nanti kalian bisa mendata apa yang sebenarnya yang terjadi di warung-warung tersebut. Kenapa revenue-nya dan expenses-nya rasionya kok tight gitu. Kenapa marginnya rendah. Itu adalah salah satu cara di mana kalian bisa, bagaimana kalian bisa melakukan reallocation of capital untuk bisa mencapai efisiensi tinggi. Nah, yang ketiga adalah statement of cash flow. Cash flow ini adalah uang kas yang masuk dan uang kas yang keluar. Kenapa ini beda dengan income statement? Karena yang namanya pemasukan belum tentu uang kas yang masuk. Pemasukan bisa aja sesuatu yang dijanjikan oleh supplier kalian misalnya, atau customer kalian dijanjikan akan masuknya bulan depan. Gitu. Itu masuk sebagai revenue tuh. Misalnya kalian dijanjikan oleh perusahaan A untuk dibayar 100 juta bulan depan. Itu masuk sebagai revenue. Tapi itu nggak masuk sebagai cash flow. Karena cash-nya baru masuk bulan depan. Sehingga perlu ada pembedaan, pencatatan antara pemasukan yang memang direcognize sebagai pemasukan dalam pembukuan kalian dan uang kas yang benar-benar masuk sebagai pemasukan. Begitupun dengan pengeluaran. Nggak semua pengeluaran keluar sebagai cash gitu kan. Bisa aja pengeluarannya baru nanti dicicil atau di amortize atau baru nanti bullet payment di akhir. Sedangkan cash-nya itu baru keluarnya nanti di tanggal yang ditentukan itu gitu. Itu mungkin udah keluar sebagai expenses tapi secara cash mungkin belum. Gitu. Jadi penting untuk kalian tahu posisi cash kalian itu seperti apa dalam menjalani usaha. Semua 3 elemen ini, balance sheet, income statement, statement of cash flows, nanti dikombin dengan data-data kualitatif mengenai perusahaan kalian, seperti misalnya business model, produk, kompetitor, dan lain-lain, jadilah analisa yang tadi saya sempat show di sini. Itulah yang menjadi profil resiko, potensi bisnis setiap UMKM, itulah yang menentukan seberapa menarik usaha tersebut didanai oleh para lender kami, dan berapa imbal atau bunga yang dikenakan. Seperti itu. Kemanapun kalian pergi, ke bank, ke rentenir, ke peer-to-peer, ke koperasi simpan pinjam, itu sama konsepnya. Ini yang harus diperhatikan. Gitu. Mau sampai kalian jadi kayak Warren Buffett pun kalau mau investasi ke saham, ini yang dia lihat. Ini yang dia lihat di setiap perusahaan yang dia invest. Balance sheet-nya seperti apa, income statement-nya seperti apa, cash flow-nya seperti apa. Gitu. Nah, di sini ada komponen yang ingin saya highlight di nomor 3, yaitu mengenai investing. Yang sering kita lupa adalah untuk tidak menginvest di perusahaan kita yang sedang berjalan atau bahkan menginvest di diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Teman-teman, ketika kita mendapatkan profit, kita punya pilihan. Apa yang akan kita lakukan dengan profit tersebut? Betul kan? Apakah profit tersebut kita ambil, kita bayarkan ke diri kita sendiri sebagai gaji atau sebagai dividen? Kemudian nanti kalian punya pilihan, uang itu mau kalian apain, ya kan? Apakah kalian mau pakai foya-foya? Apakah kalian mau pakai beli gadget super baru atau beli cincin berlian gitu kan? Atau kalian mau nongkrong-nongkrong di tempat hype gitu? Atau kalian bisa pakai untuk di-reinvest lagi ke bisnisnya, gitu? Atau di-reinvest lagi sebagai personal portfolio kalian supaya kalian personal finance-nya juga bisa grow, gitu. Yang sering menjadi kesalahan pengusaha adalah mereka tidak mengembangkan bisnisnya. Jadi profit yang ada dari bisnis itu bukannya dimasukkan lagi untuk di-reinvest ke bisnisnya, malah dikeluarkan kemudian digunakan untuk konsumsi pribadi yang tidak ada kaitannya dengan investasi jangka panjang baik untuk company maupun secara personal gitu. Ini adalah ilustrasi teman-teman warna biru orang yang consistently reinvest their profits
dengan orang yang warna merah, yang continuously and consistently reinvest their profit. Gitu. Secara simpelnya, misalnya kalian punya bisnis penghasilannya 100 juta tiap bulan, profitnya let's say 10 juta, kalian apain 10 juta itu? Apakah kalian ambil 10 jutanya untuk kalian hidup, itu yang warna biru. Kalau 10 jutanya kalian ambil 3 juta untuk hidup, jadi kalian hidup hemat, 7 jutanya kalian invest lagi ke bisnisnya, sehingga modal kalian jadi 107 juta untuk diinvest lagi, kalian akan dapat yang merah. Compound interest. Gitu. Kalau kata Albert Einstein, one of the most powerful forces in the universe is compound interest. Gitu. Perbedaan yang awal-awal mungkin nggak kelihatan. 1, 5, 10 tahun ke depan nggak kelihatan nih, ya kan? Masih tipis gitu. Yang punya usaha ini udah pakai Mercy, udah pakai BMW, rumahnya udah bagus gitu. Ini yang merah masih pakai Avanza, rumahnya masih sederhana gitu. Tapi di reinvest terus bisnisnya. Setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun baru kelihatan mana orang yang continuously reinvest ke company corporate finance-nya atau personal finance-nya, mana yang tidak mereinvest profitnya. Seperti itu. Ini adalah pilihan yang bisa kalian ambil. Nah, terlepas dari semua itu, inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dengan bertanya ke diri kalian sendiri juga atau dengan partner-partner bisnis kalian. Di usaha kalian ini, apa yang mau dicapai? Gitu. Kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, cara apa saja yang tersedia? Gitu. Tadi saya sempat menjelaskan panjang lebar tentang salah satu cara mencapai tujuan, semoga yaitu dengan mendapatkan modal dari berbagai platform, dari berbagai cara, dari berbagai sumber pendanaan. Gitu. Yang kemudian yang ketiga terakhir adalah tidak lupa bagaimana teman-teman mengukur kesuksesan. Harus ada ukuran kesuksesan. Kalau nggak ada ukuran kesuksesan, kalian nggak akan tahu apakah milestone kalian harus ditambah atau dikurangi, seberapa agresif kalian harus mereinvest profit kalian, seberapa banyak pendanaan yang kalian butuhkan, itu akan menjadi sulit diukur ketika kalian tidak melakukan pengukuran terhadap kesuksesan. Seperti itu. Nah, itu dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada yang mau diskusi, silakan. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Wafa. Banyak sekali pertanyaan masuk, namun sebelum saya bacakan pertanyaan dari para challengers siang hari ini, pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Mungkin lebih ke basic dulu ya, sebelum tadi. How important we have a financial statement buat para bisnis. Yang itu buat sebagian besar UKM-UKM di Indonesia itu masih nyampur gitu antara uang pribadi dan uang bisnis. Apa nih jangan dari Wafa untuk para challengers atau para bisnis yang hadir pada siang hari ini? Oke, jadi pertama pastikan usaha kalian punya badan usaha. Itu wajib. Sesimpel misalnya UD atau misalnya CV, kalau bisa PT, itu wajib. Jangan sampai company finance dan personal finance itu kecampur. Gitu. Kalian perlu badan usaha yang kemudian nanti bisa menjadi lokasi sentral segala kegiatan usaha dan pencatatan keuangan untuk usaha kalian. Gitu. Kemudian ketika sudah memiliki badan usaha, punya orang finance yang reliable, itu wajib. Jujur, memiliki integritas tinggi dan capable dalam mengurusi keuangan, itu wajib. Tapi kalian sebagai pemilik atau founder juga harus mengerti keuangan, karena jangan sampai kalian dibohongin sama orang keuangan kalian. Gitu. Itu banyak banget kasusnya di Indonesia, bond palsu, invoice palsu, pencatatan keuangan yang nggak benar gitu, pencampuran dana pribadi dengan dana perusahaan, itu sangat marak di Indonesia. Kalian sebagai co-founder, meskipun kalian nggak suka keuangan, nggak suka matematik, kalian harus ngerti paling nggak konsepnya, karena kalian harus jangan sampai kalian dibohongin oleh segala bentuk potensi kecurangan keuangan yang ada. Sehingga pencatatan keuangan itu yang benar itu wajib dimiliki oleh tiap UMKM, apalagi ketika dia ingin berkembang dengan pesat gitu ya. Kalian bisa tanya ke siapapun pengusaha, ketika mereka berkembang dengan pesat, sudah berkembang dengan pesat, asetnya udah banyak, nggak mungkin nggak punya pencatatan keuangan yang baik. Hampir nggak mungkin, pasti punya pencatatan keuangan yang baik. Seperti itu. Oke, ini aku wrap up aja ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, aku bacain semua, mungkin bisa langsung dijawab sama si Wafa. Oke, pertanyaan pertama, gimana menciptakan bisnis yang bisa dilirik oleh investor? Standarnya seperti apa? Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk di modal rakyat sendiri, untuk mendapatkan modal, apakah harus memiliki minimal badan usaha? Mungkin tadi udah sempat dijawab ya. UD, CV, atau PT. Kemudian, apakah jika tidak lolos atau tidak dapat dana pinjaman dari modal rakyat, apakah diberi solusi atau konsultasi?
diberikan bimbingankah? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misalnya nggak dapat modal nih dari modal rakyat, apakah ada bimbingannya? Terus apakah terdapat pendanaan yang berbasis syariah, sistem bagi hasil atau sharing profit, bukan sistem bunga? Kemudian ini pertanyaannya adalah apakah di modal rakyat untuk mendapatkan modal? Oh, ini udah tadi dibacakan. Udah, itu silakan jawab. Ya. Oke, jadi yang mengenai badan usaha itu wajib ya. Kalau untuk modal rakyat sebenarnya PT, CV mungkin bisa dikonsider kalau menjadi bagian dari salah satu partner agregator kami, tapi diutamakan PT terutama untuk UMKM yang ingin meminjam langsung dari modal rakyat. Kemudian kedua, bagaimana membangun bisnis yang bisa dilirik oleh investor. Investor, ya. Iya. Tadi saya udah kasih lihat kuncinya sebenarnya, slide yang 3 komponen itu. Semua investor akan melihat balance sheet kalian seperti apa, income statement kalian seperti apa, statement of cash flow kalian seperti apa. Mungkin mereka nggak akan spesifik bilang kayak gitu. Balance sheet kalian seperti apa? Income statement kalian seperti apa? Nggak seperti itu. Tapi yang akan mereka tanya adalah seperti ini. Udah penjualan di mana aja? Itu berarti mereka lagi ngecek income statement kalian. Kalian punya toko di mana aja? Foundernya background-nya seperti apa? Itu berarti mereka lagi ngecek aset kalian. Ini pemegang sahamnya siapa aja nih? Orang-orangnya siapa aja? Berapa orang? Gitu. Itu dia lagi ngecek equity kalian. Gitu. Terus dia mungkin nanya, kalian dapat sumber pendanaan dari mana? Itu dia lagi ngecek statement of cash flow kalian. Mungkin si investor nggak spesifik bilang konsep-konsep yang tadi saya bilang, tapi sebenarnya yang mereka coba gali itu adalah konsep-konsep yang tadi saya jelaskan. Kalau investor biasanya memang mereka akan cari perusahaan di early stage yang masih baru memulai dengan potensi growth tinggi. Artinya kalian harus menambahkan data total market, potensi market yang ada di luar sana berapa, yang sudah di-serve oleh kompetitor atau substitute kalian berapa, artinya itu yang sudah address, yang belum berapa. Itu namanya addressable market. Artinya kalian menunjukkan potensi bisnis kalian. Gitu. Saya bergerak di bidang A misalnya. Market A punya potensi sebesar 100 miliar gitu misalnya. Itu akan lebih menarik dibandingkan kalau misalnya setelah dilihat potensi marketnya ternyata tidak besar. Gitu. Misalnya yang membutuhkan jasa tersebut ternyata sedikit, gitu kan. Yang menginginkan produk tersebut ternyata sedikit. Orang artinya nggak perlu banget gitu. Artinya kalian mencoba menyelesaikan masalah yang sebenarnya tidak merupakan masalah bagi banyak orang. Gitu. Atau misalnya ini adalah demand yang besar tapi akan sangat sulit untuk bersaing dengan pemain-pemain yang sekarang sudah ada. Sulit untuk mendisrupt gitu misalnya. Itu juga biasanya kurang menarik. Unless kalian punya suatu advantage yang bisa memungkinkan kalian untuk mendisrupt secara total. Seperti misalnya ketika Gojek mendisrupt total bisnis Bluebird gitu kan. Itu kalian punya advantage di situ dan itu adalah hal yang menarik untuk investor. Gitu. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya, Mas? Ada pertanyaan mengenai berbasis syariah. Oke. Kalau saat ini modal rakyat belum memiliki produk berbasis syariah, masih dalam diskusi dan pengembangan, tapi yang pasti kalau misalnya udah ada, kami pasti akan sharing seluas mungkin. Oke, Nader tadi yang pertanyaan kalau misalnya nggak dapat pinjaman, apakah ada pendampingan dari modal rakyat? Oke, jadi kalau modelnya di kami itu kan kami bukan yang memberikan pinjaman. Yang memberikan pinjaman adalah pendana yang menjadi pengguna di platform kami. Sehingga dapat atau enggaknya itu bukan ditentukan oleh kami, tapi tergantung appetite dari pool pendana yang kami punya. Kalau tidak mendapatkan pendanaan, sebenarnya bukan spesifik kami kemudian kami bantu atau kami guide, tapi dari awal sebelum kami bahkan invite ke marketplace itu sudah ada edukasinya, gitu. Dan kami aktif melakukan edukasi, roadshow ke kota-kota, roadshow ke UMKM, memberikan workshop dan pelatihan untuk para calon peminjam, baik yang udah bergabung ke platform kami maupun yang belum, gitu. Tapi kalau misalnya tidak mendapatkan pendanaan, itu memang di luar kontrol kami, karena itu adalah keputusan yang diambil oleh tiap pendana yang ada di platform kami, seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari UMKM di Sidoarjo. Bagaimana strategi terbaik untuk pengajuan kerjasama investasi jika produk kita adalah produk digital? Karena sebagian besar akan masuk ke biaya promosi, bukan investasi barang. Gimana, Wafa? Oke, ini menarik. Jadi ini adalah sebenarnya yang dilakukan oleh banyak startup ya. Istilahnya kalau sekarang bakar duit gitu. Untuk marketing expenses, entah itu subsidi, cashback, free ongkir, dan lain-lainnya. Kalian pasti familiar. Strategi terbaik untuk pengajuan kerjasama investasi adalah sebenarnya seperti ini.
kalian coba justifikasi pengeluaran kalian untuk biaya promosi itu sebagai percentage dari total pemasukan yang kalian dapat. Misalnya di tahun pertama kalian dapat pemasukan 1 miliar. Itu membutuhkan biaya promosi berapa? 500 juta. Oh, oke, baik. Itu berarti total biaya promosinya adalah 50% dari total pemasukan yang kalian dapatkan, gitu kan. Kalian harus menunjukkan progres di tahun depannya. Tahun depan pemasukannya 2 miliar, ya kan? Biaya promosinya berapa? Kalau biaya promosinya ternyata 1 miliar, itu kan tetap 50% dari total pemasukan yang kalian dapat. Itu artinya tidak ada perbaikan posisi, tidak ada perbaikan efisiensi. Yang investor pengen lihat pasti adalah biaya promosi sebagai persentase dari total pemasukan yang kalian dapat itu akan semakin kecil. Idealnya nanti di single digit gitu ya. Masukan 1 miliar, kemudian biaya promosi ternyata balik lagi ke 500 juta pada saat kalian cuma dapat pemasukan 1 miliar. Nah, itu udah ideal. Artinya selalu highlight what is your total marketing expense as a percentage of your total revenue. Ini konsep yang penting untuk investor. Gitu. Oke, thank you banget Wafa. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya nih ya. Apa sih arti sukses buat Wafa? Arti sukses buat saya itu adalah ketika bukan ketika kaya raya atau berhenti bekerja atau bisa pensiun dini kalau buat saya. Arti sukses buat saya adalah ketika saya bisa memilih untuk melakukan apa yang saya mau, kapan saya mau, dengan cara apa yang saya inginkan. Gitu. Itu arti sukses buat saya. Oke, thank you Wafa Taftazani, co-founder Modal Rakyat. Thank you udah menyempatkan waktu sharing untuk para challengers yang hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, thank you. Dan oke, kita akan simak siapakah berikutnya untuk pembicara kita di webinar yang kali ini. Oke, tadi udah ada Kak Wafa sharing-sharing bareng. Nah, ini nggak kalah kerennya ada Billy Kurniawan. Selamat siang, Billy. Selamat siang, Mas Indus. Apa kabar? Baik Billy. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Luar biasa ini. Brandingnya kemana-mana, di mana-mana udah ada ini. Luar biasa. Oke. Mas Billy, kita ngobrol-ngobrol ya siang hari ini. Dan oke, buat para challengers mungkin yang belum kenal, buat Mas Billy perkenalkan diri dulu kali Mas, siapa gitu. Jadi nama aku Billy, aku founder dari Kopi Janji Jiwa. Wow. Jadi Kopi Janji Jiwa itu kita mulai di tahun 2018. Itu kita mulai kecil-kecilan karena ya kita selalu percaya ya apapun yang besar itu datang dari yang kecil gitu ya. Jadi modalnya juga waktu itu. Sorry, aku potong. Kecil-kecilannya itu berapa? Jadi modal yang kita keluarkan buat pertama, kecuali buat perusahaannya itu di bawah 100 juta waktu itu. Ya, jadi itu, saya rasa itu termasuk dalam arti kata fund-nya lumayan kecil, bisa kita kumpulkan dari saudara dan teman ya dalam angka seperti itu. Waktu itu saya berdua doang dengan partner saya. Partner saya tuh lebih silent ya, dia percaya aja sama saya karena dia ngerasa saya punya pengalaman waktu itu. Jadi saya kembangkanlah usaha ini namanya Kopi Janji Jiwa gitu. Jadi Kopi Janji Jiwa itu namanya sendiri ya itu aslinya itu artinya itu adalah passion gitu. Passion itu hobi, kesukaan gitu. Benar-benar sesuatu yang menjiwai dan pengen banget gitu ya ini. Karena ya memang dari awal itu saya dari tahun 2011 sebenarnya sudah berkecimpung di dunia makanan dan minuman gitu. Tapi waktu itu masih punya beberapa usaha dan nggak semuanya jalan dengan baik gitu. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga. Di satu sisi lagi, saya juga punya, saya ikut waktu itu ambil kelas barista, jadi ambil kelas basic barista, mengerti mengenai kopi, dan juga waktu itu saya pernah ngambil kelas namanya Q-Grader, di mana kita bisa ngasih nilai ke kopi buat buat import, buat ekspor gitu. Dan waktu itu hanya semacam kayak pengen tahu aja, semacam kayak passion aja gitu ya, benar-benar suka gitu. Apalagi kopi Indonesia.
Jadi uniknya itu kopi Indonesia ini memang dari bermacam-macam tempat itu berbeda-beda rasanya gitu. Ada dari Sumatera, ada dari Papua, Toraja, dari Jawa, beda-beda Mas ya. Benar. Jadi kayak ke Bali nih, misalnya rasanya sedikit lebih asam kayak jeruk Bali, misalnya karakteristik itu keluar. Kalau Aceh lebih coklat, tobacco atau apa itu keluar juga. Gitu. Jadi, itu menarik gitu. Jadi di tahun 2018 itu kita lihat ada satu kesempatan juga untuk mengembangkan satu usaha di produk utamanya kopi gitu. Kenapa kopi? Karena itu lebih, menurut kita itu kopi itu lebih sustainable ya. Dan education to market itu nggak terlalu difficult gitu. Karena semua orang tahu kopi kok gitu, minumnya kopi. Tapi how to enter the market dan how to sell itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. After that udah ngerti how to sell and how to enter the market adalah how to grow gitu kan. Itu selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting sekali. Jadi di tahun 2018 Mei kita mulai. Setelah itu saya kembangkan sistem franchising atau kemitraan yang kita lakukan. Dan puji Tuhan sekarang kita sudah di angka 905 outlet di seluruh Indonesia. Wow. Nah, ini kan bisa dibilang Janji Jiwa ini sebagai salah satu penggebrak brand lokal kopi kekinian di atas dominasi ya brand-brand luar kopi shop yang ada di Indonesia. Ini momennya kenapa dipilih 2018? Itu emang ada survei dulu atau seperti apa sih dulu, Mas Billy? Jadi aku tuh orangnya kan penasaran ya. Maksudnya emang sukanya kopi, tapi di satu sisi itu juga kayak dari dulu tuh pengen mandiri gitu, pengen punya usaha sendiri, nggak pengen tergantung sama orang gitu, pengen ya percaya deh kalau bikin apa-apa ya kalau gagal ya usaha lagi gitu kan. Yeah. Jadi itu menjadi satu kesempatan di mana nggak train terus untuk lihat opportunity apa yang ada dan apakah opportunity ini pantas untuk diambil atau tidak gitu ya. Jadi di tahun 2017 2018 itu kita melihat banyak sekali pertumbuhan di food delivery. Food aggregator gitu ya. Dulu kan Gojek sama Grab itu baru mulai itu 3-4 tahun yang lalu itu intens ke arah antar makanan, antar minuman. Dulu kan mereka cuma antar orang ya, sekarang kan antar makanan, antar minuman waktu itu. Jadi kita ngelihat kayak ini kayaknya akan membuat satu market baru gitu, di mana customer akan memilih untuk membeli produk berdasarkan reachability atau yang convenient dengan mereka gitu, seberapa dekat jaraknya gitu. Nah sekarang tinggal milih produk apa yang kita mau jual gitu. Nah karena kebetulan sukanya kopi, punya branding dan punya hati di kopi, ya kita pilihlah waktu itu kopi Janji Jiwa sebagai produknya. Nah karena lihat market opportunity di sana, kita kembangkan Janji Jiwa dan ternyata memang opportunity dan timingnya tepat sekali gitu. Oke, tapi pada waktu itu kan sudah sangat dominan sekali ya brand-brand coffee shop dari luar terutama di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Apa yang membuat Mas Billy ngelihat ini masih ada celah pasar dan ternyata boom gitu. Dan akhirnya banyak juga follower kompetitor yang lain, kopi kekinian yang lain yang mengikuti kopi Janji Jiwa. Iya, jadi menurut saya itu bangsa pasar kopi ini kan sangat luas ya. Dan juga yang kita tahu waktu itu di 3-4 tahun yang lalu itu market kopi itu ada yang instan, ada yang botolan, ada yang kalengan, dan ada yang high level yang mahal-mahal 30 ribuan ke atas gitu. Artinya apa kan? Kita pengen orang dengan skala yang besar, mass itu bisa enjoy coffee gitu. Jadi makanya dilakukan adalah product market fit. Product market fit artinya ya kita harus tahu daya beli orang itu yang comfortable, yang nyaman itu berapa, dan gimana cara kita bikin value for quality dari produk itu gitu. Jadi itu selalu menjadi mantranya itu adalah ya udah kita harus bikin produk yang value for quality, harganya murah, menjadi satu segmen lagi di mana kita menjadi ada segmen baru yang kita buat. Itu resiko sebenarnya ya, segmen baru ini sangat resiko, bisa work bisa enggak gitu. Tapi ya memang ternyata memang produk kita quality-nya oke, konsistensinya bisa dijaga, harganya pun oke, banyak membuat terjadi market disruption di sana gitu. Nah disitulah gimana caranya kita bersaing dengan mungkin brand-brand yang udah lebih lama established, yang mempunyai international background, di mana kita sebagai kopi Janji Jiwa sangat kental dengan lokalnya, sangat kental dengan kopi asli Indonesianya, dengan customer kita namanya teman sejiwa, jadi menjadi sesuatu yang sangat faktor-faktor yang penting ya untuk sebagai competitive advantage against pemain-pemain lama dan juga teman-teman kita yang harganya jauh lebih tinggi dari kita.
Nah, oke, bicara ngomongin bisnis tadi kan coffee is your passion gitu Mas Billy ya. Tapi kan ujung-ujungnya kan duit juga gitu loh. Gimana sih seberapa penting pengetahuan cash flow management bagi seorang entrepreneur sebenarnya? Kalau ngikutin passion doang nggak ada duitnya ya babruk juga kan? Benar. Gimana? Nah, jadi pengalaman itu sangat menarik menurut saya. Cash flow management is very important, dan juga tadi saya juga sempat dengar Mas Wafa tadi ya juga mention gitu. Ya, itu tergantung dari orang juga, udah terima uangnya mau dipakai untuk di bisnis apa uangnya mau dipakai buat pribadi. Harus bisa membedakan kan. Nah, ini juga kan saya udah berkecimpung di dunia usaha itu mungkin sekitar 9 tahun gitu ya. Sebelum Janji Jiwa gitu. Jadi udah banyak yang saya lihat, udah banyak yang saya pelajari, dan Mas Wafa punya advice tadi sangat-sangat membantu menurut saya buat teman-teman gitu. Kita harus bisa membedakan antara yang mana untuk perusahaan, yang mana untuk pribadi. Jangan dijadiin satu. Gitu. Nah, ini yang sering menjadi blur line atau hitam putih ya, gray area gitu. Gray area. Ya. Karena dari awal kita udah set kayak kita harus ada punya badan usaha. Badan usaha artinya uang yang dimasukkan di perusahaan ya tidak boleh diambil sama sekali. Harus dikelola lagi dengan baik, dan kalau misalnya pun ada keuntungan hanya boleh mengambil berapa untuk dividen, sisanya harus menjadi buat capital expenditure lagi, harus diinvest lagi ke usaha agar mempunyai sustainability gitu. Jadi cash flow management itu yang sangat-sangat penting sekali. Sebenarnya basicnya simple. Uang yang didapatkan, uang yang dihitung keuntungan itu sebenarnya bukan keuntungan pure gitu. Mungkin isinya laba. Tapi kan kita perlu, yang keuntungan itu kita perlukan jadikan modal lagi ya. Buat beli supply lebih banyak, buat beli equipment lebih banyak. Kalau anggapannya itu laba buat kita doang, kita ambil semua, ya kita nggak bisa bertumbuh. Akhirnya apa? Makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Jadi that's how cash flow management is very important. Tapi kita hanya perlu tahu basicnya aja untuk bisa mengolah itu dengan baik gitu. Nah, ini kan terutama bisnis FMCG ya Mas Billy, di mana cash flow itu is very very important gitu ya. Apa sih, ada nggak saran buat para challengers yang hadir pada siang hari ini, terutama untuk ngatur cash flow ketika mereka baru mulai usaha nih gitu? Kalau dari aku sih selalu ngomongin rasio gitu ya. Jadi kayak di cash flow itu kan tergantung sebenarnya ke profit and loss ya, atau laba rugi ya kan per bulan. Biasanya kalau yang baru mulai itu hitungan itu nggak diperhatikan. Yang penting operasional jalan dulu, jualan dulu dah gitu. Pokoknya nutup aman gitu ya. Benar banget. Ya. Di bank positif, ini jalan, udah pokoknya jalan dulu, hajar dulu aja. Bisa gaji karyawan pokoknya udah aman deh. Benar. Itu saya juga alamin itu dulu tuh 6-7 tahun yang lalu itu. Tapi kalau sekarang saya ketika mulai usaha, yang saya lakukan kan saya nggak bisa ngelakuin itu semua. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya harus punya seseorang yang bisa memberikan background-nya akuntansi ya. Artinya apa? Setiap kali saya melakukan pembelian, setiap kali saya melakukan penerimaan uang, itu semua dicatat dengan baik, dan terjadilah laporan gitu. Nah, sangat penting untuk mereview laporan keuangan ini setiap bulannya gitu. Nah, disinilah kita atur cash flow management-nya. Artinya apa? Uang masuk misalnya 1 juta misalnya. Ya. Biaya operasional misalnya adalah untuk bayar gaji, listrik, air, sewa, segala macam adalah 500.000 misalnya. Untuk bayar HPP barang 300.000. Sisanya adalah keuntungan misalnya ya, tinggal 200.000 gitu. Misalnya keuntungan 200.000. Nah, 200.000 ini kita mau apain dulu nih? Mau kelola lagi atau kita mau simpan untuk dijadiin dividen nanti di akhir tahun atau misalnya kapan dikeluarin. Nah, itu menjadi satu patokan. Nah, dari laporan keuangan ini kita compare bulan ke bulan gitu. Tiba-tiba naik kan nih operasionalnya, tiba-tiba HPP-nya naik atau enggak nih. Nah, itulah kenapa cash flow management menjadi sangat penting dalam artinya hitung rasio atau persentase. Setiap bulan itu harusnya lebih baik, lebih kurang atau sama gitu. Jangan sampai dia melonjak tiba-tiba gitu. Ada sesuatu yang salah di usaha kita nih gitu. Jadi cash flow management buat basic hal yang pasti itu laporan keuangan harus dibuat, laba rugi bulanan itu harus ada. Gitu. Oke, nah kalau ngomongin marketing itu kan kita percaya ada customer management, product management, sama brand management ya. Kalau ngomongin brandnya Janji Jiwa ini udahlah kalau yang sekarang ya, everybody know about it, tentang brand Janji Jiwa. Tapi pada awal ngerintis brand Janji Jiwa, berapa sih cost yang disisihkan untuk building your brand Janji Jiwa ini gitu? Termasuk aktivitas R&D-nya, marketing, promosi, seperti apa?
Jujur kita tuh dulu tuh orangnya nggak punya banyak modal buat marketing sih sebenarnya. Tapi yang kita punya power itu mungkin dulu adalah kolaborasi dan networking ya. Itu yang kita punya gitu ya. Kolaborasi networking itu mungkin karena kita sudah build over the years dan juga mungkin punya teman dan keluarga adalah networking yang paling powerful ya. Jadi awal-awal itu yang paling kita bisa lakukan adalah yang paling murah adalah HPP barang nih. Kita selalu ngomong gitu. Paling murah kosnya kita ngasih minuman gratis itu waktu itu gitu. Jadi itu apa yang kita bisa lakukan, budgeting kita misalnya ya. Misalnya kita ada keuntungan tadi seperti saya bilang dari 10 juta omset 2 juta untung misalnya. Ya awal-awal saya nggak masalah, uangnya nggak ada saya pakai untuk marketing gitu. Dari 2 juta saya anggapnya 1 juta saya pakai untuk marketing lah gitu keuntungannya ya 50%-nya saya pakai untuk marketing. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, platformnya juga macam-macam. Sekarang saya mikir, uang sedikit. Jadi kita harus budgetnya di mana gitu. Dan bisa mencakup orang banyak sekali gitu. Itu di mana sih gitu. Kalau dipikir di above the line, below the, kita bagi above the line, below the line lah ya. Kita misalnya kita maunya di offline gitu. Udah nggak mungkin. Printed media nggak mungkin. Kita mau di billboard nggak mungkin. Harganya kan udah nggak masuk akal. Nah, tapi kan sekarang ada namanya digital advertisement gitu. Di mana kita bisa set budget per hari berapa dan lain-lain berapa. Nah, itu yang kita gunakan dulu sih dari awal. Lebih terukur ya? Lebih terukur, lebih terarah, dan juga kayak budgetnya seserah kita punya uang berapa gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan di awal. Tapi yang harus dipikirkan janji jiwa itu nggak menjadi janji jiwa dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 bulan gitu. Jadi hal kecil-kecil itu kita lakukan terus, orang lihat semakin menarik, kita bisa memberikan kolaborasi dengan orang, itu terjadi barter-barteran value dalam bentuk oh marketing gue kebantu, marketing dia juga kebantu loh, sama-sama gede lagi, sama-sama gede lagi. Itu yang saya percaya organik ya, secara organik kita build dengan budget, low budget, high impact, itu menjadi key-nya. Oke, dan itu step by step ya dilakukannya, nggak bisa langsung jumping gitu, Mas Billy ya? Betul, bisa kalau punya uang buat dibakar seperti startup bisa saya nggak biasa bakar uang soalnya. Nah, ini yang menarik nih tadi soalnya ngomongin soal modal nih. Nah, pada awalnya dulu janji jiwa modalnya modal sendiri atau ada investor atau gimana? Nah, jadi karena kita mulainya ini kan kita kemitraan ya, jadi kita memang tidak menggunakan bisnis model kayak customer akuisisi, money burning, itu kita nggak lakukan. Jadi, pure kita itu memang uang sendiri, di bawah 100 juta awalnya, di mana kita mencari keuntungan, mencari growth itu dari kemitraan. Gitu. Jadi memang seperti kayak crowdsourcing lah ya, crowdfunding artinya ya, kayak semacam gitu. Cuman kan kalau mitra mereka bisa manage sendiri, menjadi usaha sendiri. Kayak kita punya kita banyak membimbing UMKM baru lah, arti kata seperti itu kan. Dengan memberikan sistem yang baik, memberikan produk yang bagus, dan juga memberikan satu cara untuk mereka bisa berusaha gitu. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Jadi bukan hanya tentang kopinya, tapi juga tentang gimana cara kita bisa membina orang untuk melakukan usaha dengan baik gitu. Nah, disitulah bisnis janji jiwa itu sebenarnya. Oke, Mas Billy, ini saya bacakan pertanyaan dari salah satu peserta dari UMKM Berau, Kalimantan Timur. Berau, waduh jauh banget nih. Datang, terima kasih. Usaha saya adalah minuman segar herbal. Permasalahan yang saya hadapi adalah masih belum disiplin dalam membuat laporan keuangan. Saya masih belum mampu dalam merekrut accounting. Untuk promosi media sosial pun saya masih belum maksimal. Apakah ada trik dan tips agar saya bisa mengelola laporan keuangan baik? Bagaimana sistem penjualan seperti kopi janji jiwa membuat banyak cabang dengan modal terbatas? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa nggak perlu canggih dan nggak perlu keluar uang kalau misalnya belum punya materinya atau resources-nya gitu ya. Sekarang itu banyak juga yang bisa kayak misalnya 150.000 subskripsi per bulan, 200.000 per bulan, mungkin beberapa brand di sana yang bisa kita bisa keep track, atau misalnya kita ada POS ya, namanya POS ya, dengan omset kita masukin aja ke POS itu, jadi di sana tertulis hari 1, hari 2, hari 3 sampai hari ini dengan tanggal itu omset kita berapa. Itu hanya bayar 150.000 per bulan kalau nggak salah ya, sampai 200.000 lah gitu. Dengan itu aja kita udah tahu pemasukan kita berapa. Nah, sisanya kan kita hanya mengurangi dengan apa yang kita keluarkan untuk mendapatkan uang seperti itu. Seperti misalnya kan dicatat aja di kertas juga nggak ada masalah.
berapa banyak pembelian kita selama 30 hari itu. Dalam arti kata, setiap kita melakukan pembelian bahan baku, itu dicatat, ditulis di kertas, ditulis lagi, dan habis itu tinggal pas akhir bulan tinggal dihitung sisanya berapa. Nah, tinggal dihitung aja dari situ, simple sekali kalkulasinya, sudah ketahuan keuntungan bersih saya adalah segini gitu. Nah, dengan tahu keuntungan, artinya kita tidak berjalan dengan buta. Karena banyakan itu adalah yang membuat sesuatu menjadi tidak bisa berkembang adalah kita kita tuh berjalan tapi kita nggak tahu di mana kita berjalan gitu. Kayak orang buta menuntun orang buta lah, seperti itu kan. Jangan sampai seperti itu. Ketika rugi itu artinya apa? Usahanya nggak pantas untuk kita lakukan gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, kita tetap jalan tapi usahanya rugi nih sebenarnya nih. Jadi kita buang waktu, buang tenaga kita, di mana sebenarnya kita bisa menggunakan waktu dan tenaga itu untuk hal-hal yang lebih produktif gitu. Jadi memang nggak menjadi alasan untuk nggak bisa membuat laporan keuangan, walaupun kita tidak bisa meng-hire akuntan atau admin atau apa ya. Itu bisa dilakukan di kertas sendiri, dan sekarang banyak sekali dari media online atau apa itu yang menyediakan even tools-tools yang gratis, 3 bulan gratis, free trial, itu semua bisa dipakai menurut saya. Lebih bisa membantu. Oke, Mas Billy ada pertanyaan lain. Kak Billy tadi bilang ikut kelas barista dan Q grader. Setahu saya itu kelas semua mahal kelasnya. Berarti inti semua balik ke modal ya. Percuma kalau konsep baik tapi modal nggak ada. Nah, pertanyaannya bagaimana jika modal terbatas untuk menaikkan usaha kita? Ya, kalau saya kelas barista kan dulu saya itu pas zaman saya itu sebesar 2,5 juta 3 hari kalau nggak salah. Ya dulu kan saya kerja, saya kerja per bulan waktu itu dengan gaji sekitar 3 juta per bulan waktu itu di tahun berapa. Dari uang sisihan itu ya saya ambil kelas barista itu. Jadi pakai modal sendiri gitu ya. Ya kalau menurut saya ya modal harus dicari juga gimana atau enggak ya tergantung apa ya yang kita lakukan. Nah buat Q grader saya ambil ketika saya udah punya usaha sendiri, udah jalan kan saya baru ambil sisaan uang itu buat Q grader. Itu mahal memang betul. Tapi kan yang basic yang kita perlukan sebenarnya adalah barista itu dibanding Q grader. Q grader itu kan hanya melengkapi edukasi yang kita sudah ada. Seperti kita udah S1, kita mau S2 atau S3 karena pengen lebih lagi kan. Nggak harus, nggak punya seperti itu. Tapi yang menurut saya edukasi tentang apa yang kita suka sangat penting sekali. Jadi kita nggak membuat sesuatu tanpa sesuatu yang bisa mendukung kita di belakangnya. Tuh. Small step dulu gitu Mas Billy ya? Iya, betul. Dan harus keluar sedikit dulu gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Ricky. Gimana cara edukasi market untuk produk baru? Oke. Kalau untuk produk baru itu makanya resikonya lebih tinggi ya, karena ada kemungkinan diterima dan nggak diterima oleh orang. Nah makanya tergantung industri mana yang kita mau masuk. Kalau saya sih kebanyakan itu masuknya ke industri yang sudah pernah ada produknya diintroduce ke teman-teman gitu, ke orang-orang gitu ya. Karena saya percaya the first mover atau seseorang yang pengen edukasi sesuatu yang baru itu modalnya biasanya harus besar gitu. Karena kan orang perlu tahu, orang perlu ini, dan itu kan biasanya orang kalau mau tahu ya berarti orang harus coba dengan gratis kan biasanya begitu ya gitu. Itu jadi satu yang mahal. Jadi harus dipilih-pilih. Kalau memang misalnya mau mengintroduce sesuatu yang baru, mungkin dari circle dulu, dari komunitas dulu. Itu suatu hal yang bisa dilakukan dari komunitas A ke komunitas B, di build pelan-pelan sampai mempunyai market sendiri. Setelah itu market itu mungkin bisa dimaksimalin lagi gitu. Tapi kalau setahu saya kalau misalnya mau mengenalkan produk baru dengan modal kecil itu lebih butuh waktu yang lebih panjang gitu. Seperti itu tanggapan saya ya. Oke. Silakan ambil Mas Yuli mungkin kalau mau minum. Banyak banget dia pertanyaan masuk ini terutama buat teman-teman bisnisnya F&B. Gak apa-apa ya Mas Yuli ya, share yang ini ada teman kita dari Lombok Timur nih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara meminimalisir pengeluaran operasional dengan omset yang didapatkan pada usaha makanan. Oke. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting ya buat nurunin cost gitu ya. Kadang-kadang dari ketika membuka satu usaha, kita juga harus lihat dari cost sharing itu sangat-sangat penting kalau menurut saya ya, beberapa faktornya gitu. Jadi di mana kita bisa melakukan
kalau misalnya kita emang mempunyai sedikit modal, uang modal itu kalau bisa punya 2 atau 3 posisi untuk penjualan. Jadi kayak misalnya kita pengen jual online marketplace ya, kita mungkin bisa punya di 3 platform berbeda lah gitu misalnya ya. Kalau jualan offline, kita punya di 3 titik berbeda atau kita punya tiga agen berbeda gitu. Karena apa? Buat mengontrol 3 itu kan memang diperlukan misalnya 1 supervisor gitu. Instead punya 1 toko 1 supervisor, jadinya 1 supervisor bisa handle 3 toko gitu. Kita bayar 1 sosial media marketing misalnya gitu. Dari 1 bisa jadi 3 gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dipikirkan gitu. Nah kalau cuma punya 1 cabang dan pengen lebih efisien, yaitu penghematan, efisiensi dari arti kata apakah karyawannya untuk 1 shift itu udah kebanyakan atau tidak, dari timing of the shift itu sangat important, lebih penghematan listrik, penghematan bahan baku, wastage ya. Jadinya gimana caranya, apakah kita sudah optimal dalam meminimalisir bahan baku yang terbuang gitu. Jadi apakah banyak bahan baku yang ternyata expiry, ada bahan baku yang ternyata memang bikin produk yang salah, itu seperti apa gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang memakan biaya kita, memakan keuntungan kita kan. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk melakukan efisiensi di memaksimalin profit, menurunkan biaya di operasional kita. Oke, nah ini tadi saya sempat udah tanyain, tapi ini kayaknya pertanyaan lebih spesifik. Gimana caranya untuk compete sama big brand gitu, multinational brand. Nah, tapi dia lebih spesifik lagi nih pertanyaannya Mas Billy. Apakah penggunaan selebgram atau endorsement bisa membuat brand kita cepat naik? Saya sih pakai terus ya buat itu ya, bukan selebgram, kita pakai influencer ya buat ini ya, endorser gitu. Karena ya karena buat saya itu kan kita pengen orang buat coba ya. Jadi sekarang itu sosial media itu sangat menjadi influence buat orang-orang untuk mencoba produk gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita bosen ya lihatnya orang ini produknya itu lagi gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau sosial media menjadi satu platform yang penting. Nah, untuk efektivitas atau tidaknya gitu memang itu tergantung dari siapa yang kita endorse, apakah sesuai dengan produk yang kita punya. Tapi kalau menurut saya ya, kalau buat produk itu selalu lebih menarik itu kita buat cerita di belakangnya, kita buat video, kita buat ini. Jadi endorsernya pun itu punya cerita tentang produk ini. Jadi nggak hanya cuman kayak hard selling, tapi bisa membuat sesuatu yang punya lebih value added gitu ya. Itu sesuatu yang menurut saya sangat penting dengan selebgram atau endorser. Nah, untuk bersaing dengan multinational companies atau ini, saya sih sebenarnya dari dulu nggak pernah bermimpi untuk bersaing dengan mereka gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau sekarang kita menjadi salah satu pemain juga di sana gitu, tapi di segmen yang memang lebih produk yang lebih affordable gitu. Kalau dari saya sih kompetisi di semua industri pasti ada, kita harus bersaing dimanapun harus ada. Cuman kan balik lagi ya, janji jiwa itu punya value-nya sendiri, punya identitasnya sendiri. Jadi brand equity, brand identity itu sangat penting ya, artinya itu ya. Seberapa customer oriented, seberapa senang orang dengan produk kita, itu menjadi semuanya key to compete. Bukan hanya dari marketing. Jadi dari produk menjadi suatu pilihan, dari harga menjadi suatu pilihan, dan juga dari cerita tentang brand kita yang melekat di hati customer itu juga menjadi satu cara untuk compete dengan brand-brand besar yang lain lah gitu. Oke, nah ini bicara mengenai kondisi saat sekarang. Ini kan bicara kalau cash adalah king ya, dan cash flow is a queen gitu, ada istilah seperti itu Mas Billy. Nah, gimana Mas Billy dalam mengatur aktivitas cash flow perusahaan di kondisi yang seperti sekarang ini? Oke, jadi kita tuh sekarang lagi menghadapi satu pandemi yang memang bisa dibilang kita beruntung dalam arti kata ya, karena hampir semua generasi itu belum pernah ada yang kayak begini nih. Di generasi orang tua kita mungkin nggak ada yang kayak gini gitu ya. Kalau kita bisa overcome ini, berarti kita bisa ngelewatin apapun itu gitu ke depannya gitu ya. Kita lihatnya sebagai positifnya aja gitu ya. Tapi ya betul, sekarang itu adalah di mana kemampuan kita untuk mengatur cash flow dan gimana kita mempunyai cash gitu. Cash itu artinya apa? Mungkin kita punya ekspansi dan lain-lainnya itu kita hold dulu semuanya. Yang nggak penting-penting, biaya yang nggak perlu-perlu nggak usah dikeluarkan. Karena now is seperti kalau misalnya kita main game survival mode on gitu. Jadi seperti kayak gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri banyak sekali bisnis yang efek, teman-teman saya juga banyak yang ngeluh, komplain dan lain. Cuman ini memang sesuatu yang mesti kita hadapi gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah mungkin dari efisiensi,
gimana caranya kita menghemat, even sampai utilitas kantor dan lain-lain pun kita hemat juga di sana. Semua apapun yang lagi rusak misalnya ya, dan pengen diperbaiki tapi nggak dipakai nih barangnya, ya kita tunggu dulu, nanti setelah ini lebih baik akan kita perbaiki gitu. Jadi semua biaya dikontrol lebih ketat lagi gitu, kontrol lebih ulang. Oke. Berdasarkan prioritas pastinya ya. Iya, kita prioritas dulu gitu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Brand Janji Jiwa sekarang udah melakukan diversifikasi bisnis dengan menghadirkan brand Jiwa Toast. Brand Jiwa Toast ini dari sisi pendanaan apakah memiliki skema yang sama atau beda dengan brand Janji Jiwa? Pertanyaannya menarik. Sebenarnya Jiwa Toast itu sistemnya sama kayak Janji Jiwa, kemitraan juga. Tapi yang kita lakukan itu adalah ketika kita membuat brand Jiwa Toast ini menjadi satu brand yang punya sinergi dengan Janji Jiwa ya. Artinya apa? Ketika yang tadinya Janji Jiwa hanya menawarkan kopi saja, sekarang punya satu opsi tambahan di mana punya makanan seperti roti yang ringan, yang memang cocok untuk sebagai light breakfast atau misalnya afternoon snack. Gitu. Kita posisi brandnya itu seperti itu. Jadi betul ini adalah kemitraan, dan tapi yang kita lakukan itu adalah lebih melihat value dari sinergi yang dilakukan dari dua brand ini bersama-sama gitu. Ini ada berdasarkan data dari salah satu sumber bahwa kopi Janji Jiwa ini sudah memiliki 700 outlet di 50 kota besar di Indonesia. Betul Mas Billy? Correct me if I'm wrong. Ya, betul. Nah, strategi yang digunakan adalah dengan franchise atau waralaba, di mana 90% outletnya dimiliki oleh franchisee dan 10% dimiliki oleh Mas Billy, begitu. Nah, ini ada tipsnya nggak agar usaha kita ini bisa dilirik oleh para franchisee? Kalau saya bilang franchisee itu, kalau kita ngomongin dari segi kemitraan atau mitra kita ya, itu artinya itu ketika orang mau melakukan bisnis dengan kita ada satu faktor yang paling penting. Itu apa? Kalau menurut saya itu adalah kepercayaan gitu ya. Dimana intensi kita di awal adalah supaya seseorang mitra kita itu mempunyai satu usaha yang bisa membuat dia mempunyai kelangsungan hidup, dia bisa ada keuntungan, dia bisa mempunyai sesuatu yang sustainable untuk kehidupan dia sehari-hari. Gitu. Jadi itu intinya gitu. Bukan hanya tentang menjual lisensinya ke mereka atau mendapatkan royalti dari mereka, tetapi memberikan satu pelatihan bisnis kepada orang biar bisa mencari lagi untuk kehidupan mereka ya. Seperti kayak perumpamaan kan daripada ngasih ikan mending kasih pancingnya gitu kan, dan katanya seperti itulah backbone-nya. Jadi di mana itu apabila ada komitmen untuk melakukan kemitraan, pastikan sistem kita dengan baik, pastikan usahanya bisa memberikan profit kepada mitra-mitra kita. Nah, simple strategi seperti itu pasti akan diapresiasi oleh mitra, dan kalau itu menguntungkan buat mereka, yang lain pasti datang. Siapa sih yang nggak suka berusaha dan mendapatkan uang? Pasti banyak yang datang buat kemitraan. Oke, terima kasih. Mungkin ini semacam closing statement buat Mas Billy. Apa sih arti sukses buat Mas Billy ini? Kalau arti sukses dari saya sih sebenarnya dari dulu tuh saya pengen bikin sesuatu itu nggak tahu bakal bawa saya kemana gitu ya. Tapi yang pasti itu adalah menjadi sesuatu organisasi yang punya impact gitu ya. Oke. Jadi hidup ini harus punya impact buat orang-orang di sekitar kita lah. Itu yang paling penting sih menurut saya. Oke, jadi semuanya harus ada impactful-nya, bisa growth bareng-bareng gitu ya. Betul. Untuk para petani kopi juga di Indonesia gitu ya. Dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hidup untuk kopi Indonesia. Terima kasih Mas Billy Kurniawan telah sharing bersama kami di webinar kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi buat para challengers yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Mas Billy, sehat-sehat terus dan sukses selalu untuk kopi Janji Jiwanya. Dan sekali lagi para challengers jangan lupa ya untuk masuk ke website diplomatsukses.com jika kalian sudah punya ide bisnis ataupun sudah punya bisnisnya, silakan aja langsung masuk ke website tersebut. Namun sebelum kita mengakhiri, kita ada polling sesaat lagi yang akan di-share oleh rekan saya. Silakan.
Oke, terima kasih. Mungkin sudah kita close untuk feedback dan pollingnya ini supaya untuk perbaikan kita ke depannya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Atalia, Wafa, dan Mas Billy yang udah sharing pada siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, membawa kebaikan dan membawakan angin segar untuk para pebisnis di situasi yang mungkin kurang begitu menguntungkan bagi kita bersama. Tapi yang pasti menyerah bukan pilihan. Terima kasih juga untuk Diplomat Success Challenge telah menyelenggarakan acara ini untuk tetap memberikan semangat optimisme kepada para generasi muda Indonesia untuk tidak menyerah di situasi seperti ini gitu. Luar biasa sekali, 10 tahun berturut-turut dan ini masuk ke tahun ke-11 di suasana yang era pandemi seperti ini. Wismilak Foundation terus mengadakan acara ini begitu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi data diri kalian pada link yang ada di kolom chat ya, dan langsung akan kontak dengan kontak person untuk mendapatkan link tersebut. Sekali lagi, jangan lupa untuk di-submit ya proposalnya tadi. Untuk videonya udah kita putar, gampang sekali, sampai tanggal 19 Oktober 2020, 18 hari lagi. Dan kalau misalnya ingin tahu update-nya seperti apa program ini, silakan dikepoin ya. IG-nya ada Diplomat Sukses atau It Marketing, kemudian bisa masuk ke website sekali lagi di diplomatsukses.com, Twitter @diplomat_sukses, dan silakan juga gabung di fanpage Facebook kita di Diplomat Sukses, dan silakan juga di follow, subscribe, komen di YouTube channel Diplomat Sukses. Sekali lagi saya tunggu semua wakil seluruh yang tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dan para pembicara yang telah hadir pada siang hari ini. Bikin berangkat bisnis box. We